Salam sedang jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Damai sejahtera Allah selalu bersama kita. Mari sedang jemaat Tuhan kita bersama-sama belajar dan menikmati hadirat Tuhan lewat renungan hari ini. Jangan pernah bosan, biarlah lewat renungan gini iman kita makin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita terus bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan bersama-sama merasakan kasih Tuhan lewat renungan ini. Mari sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Firman Tuhan untuk kali ini dari kitab Yeremia pasal 48 ayat 36 sampai ayat 47. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu seperti hatiku terharu mendengar suling, begitulah hatiku terharu melihat keadaan Moab, dan hatiku terharu melihat keadaan orang-orang Kir Heres. Bukankah sudah hilang segala harta yang mereka tumpuk? Sungguh setiap kepala digundul dan setiap janggut dipotong. Pada semua tangan ada torehan-torehan, dan kain kabung dikenakan pada semua pinggang. Di atas segala sotok Moab dan di tanah-tanah lapangnya hanya ada perkabungan belaka. Sungguh aku telah memecahkan Moab seperti tembikar, sehingga tidak ada orang yang menyukainya. Demikianlah firman Tuhan. Betapa terkejutnya dia, betapa Moab menyembunyikan mukanya karena malu. Maka Moab telah menjadi tertawan dan kekejutan bagi semua orang, semua yang di sekitarnya. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya ia datang melayang seperti burung Raja Wali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Kota-kota direbut, kubu-kubu pertahanan dirampas. Hati para pahlawan Moab pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Moab akan musnah sebagai bangsa, sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Kecut dan pelubang dan jerat bagimu, hai penduduk Moab. Demikianlah firman Tuhan. Yang lari dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh aku mendatangkan semuanya ini atas Moab di tahun penghukuman atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Di naungan Hesibon orang-orang pelarian berhenti, kehabisan kekuatan. Tetapi api keluar dari Hesibon, nyala api dari istana Sihon, yang memakan habis pelipis Moab dan batu kepala orang-orang ribut. Celakalah engkau, hai Moab, binasa engkau, hai bangsa dewa Kamos, sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan, dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan.
tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sinilah firman penghukuman atas Moab. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah hukuman atas Moab. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dari renungan kita sebelumnya bagaimana kesombongan Moab yang luar biasa yang dia tunjukkan, yang selalu menertawakan bangsa Israel, yang selalu menertawakan bangsa yang lain. Mereka ibarat kirbat atau anggur yang belum pernah dituangkan. Mereka tidak mengalami kesengsaraan. Mereka selalu aman-aman saja. Tetapi Tuhan menghukum mereka melalui bangsa Babel. Hukuman atas Moab Tuhan berikan karena Moab selalu menyembah Allah yang namanya Kamos, Allah lain. Ya, sedang jemaat Tuhan. Hukuman Tuhan dijatuhkan kepada Moab. Tuhan akan menghentikan penyembahan berhala mereka. Ini tujuan Tuhan. Tuhan memakai Raja Nebukadnezar yang digambarkan sebagai burung raja wali untuk mengalahkan bangsa Moab. Kekuatan penyerangan Moab begitu hebat, membuat bangsa itu hancur lebur seperti tembikar yang pecah. Bagaimana kita melihat tembikar yang pecah tidak bisa disatukan kembali, hancur lebur. Dan para pahlawannya pun menjerit ketakutan karena kedahsyatan hukuman Tuhan. Ya, awalnya mereka sombong, pahlawan-pahlawan mereka sombong, akhirnya mereka menjerit ketakutan. Inilah dahsyatnya hukuman Tuhan, sedang jemaat Tuhan. Melalui hukuman itu yang diberikan Tuhan, Tuhan menyatakan bahwa Ia telah mematahkan kekuatan Moab. Namun Tuhan menyuruh agar sisa orang Moab lari ke gunung agar selamat, dan Tuhan berjanji akan memulihkan kembali keadaan Moab. Sedang jemaat Tuhan, walaupun Tuhan menghukum umatnya, menghukum Moab, tetapi Tuhan berjanji akan memulihkan. Begitu juga dengan kita sedang jemaat Tuhan. Tuhan mengizinkan segala pencobaan, masalah yang kita alami, dan kita seperti dihukum. Tetapi Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan kita kalau kita benar-benar sungguh-sungguh meminta ampun kepada Tuhan, bersujud kepada Tuhan. Ya, sedang jemaat Tuhan. Di sini kita lihat bahwa ternyata dalam penghukuman yang diberikan Tuhan Allah kepada Moab, Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan kepada Moab. Begitu juga dengan kita sedang jemaat Tuhan. Walaupun terkadang kita, saya katakan bukan terkadang sebenarnya, sering kita menyukakan hati Tuhan, melukai hati Tuhan. Baik itu penglihatan perkataan kita, langkah kita, perbuatan kita, sering sekali. Ya, tetapi Tuhan selalu sabar terhadap kita, menantikan kita kembali agar kita bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Seperti Moab, walaupun Moab itu adalah penyembah berhala, tetapi Tuhan berjanji akan memulihkannya si Tuhan. Suatu saat akan Tuhan pulihkan Moab itu, bangsa Moab. Ya, ingat sedang jemaat Tuhan, banyak cara Tuhan untuk mengingatkan kita, banyak cara Tuhan untuk menghukum kita, banyak cara Tuhan untuk menyadarkan kita. Baik itu melalui teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, ataupun yang lain, dengan cara yang lain. Agar kita sadar. Tapi terkadang kita tidak sadar. Walaupun sering kita diingatkan, ditegur oleh Tuhan, tapi kita tetap kedinginan hati kita bawa. Saya kena percaya, biarlah kita sadar agar hukuman kita tidak terima. Biarlah berkat yang kita terima, bukan hukuman. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini yang mengajari kami bahwa kami tidak mau dihukum seperti bangsa Moab, tapi kami mau menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau sejalan dan seturut dari kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagi